Ken Arok. Ken Arok adalah dikisahkan sebagai putra Gajah Para dari desa Campara yang disebut Bacem, Sutojayan, Blitar dengan seorang wanita desa Pangkur Jiwut, Ngelegok, Blitar bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara, Wedana, pembantu adipati pada era kerajaan Kediri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya telah meninggal dunia saat ia dalam kandungan. Dan saat itu Ken Endok telah direbut oleh Raja Kediri. Oleh ibunya, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman, hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai mencuri dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman atau sekarang dinamakan Garum, Blitar yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok tidak betah hidup menjadi anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan dan istri mudanya bernama Tirtaya. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, Panji Kenengkung dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Ia kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggreng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Akhirnya, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe, yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat Pararaton juga, Ken Arok yang disebut pula Ken Angrok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini hanya untuk simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif si calon raja di kemudian hari, daripada anak-anak seusianya saat itu. Tumapel merupakan salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri, yang menjadi aku atau yang setara dengan camat zaman sekarang. Tumapel saat itu bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang cantik. Apalagi Loh Gawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk merebut Ken Dedes dari suaminya, meskipun tidak direstui Loh Gawe. Ken Arok membutuhkan sebilah keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang terkenal sakti. Bango Samparan pun memperkenalkan Ken Arok pada sahabatnya yang bernama Empu Gandring, dari desa Lulumbang, atau sekarang disebut Lumbangan, Doko, Blitar, yaitu seorang ahli pembuat pusaka ampuh. Empu Gandring sanggup membuatkan sebilah keris ampuh dalam waktu setahun. Karena Ken Arok tidak sabar menunggu 5 bulan kemudian ia datang mengambil pesanan. Keris yang belum sempurna itu direbut dan ditusukkan ke dada Empu Gandring sampai tewas. Dalam sekaratnya, Empu Gandring mengucapkan kutukan bahwa keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok sendiri dan anak cucunya. Kembali ke Tumapel, Ken Arok menjalankan rencananya untuk merebut kekuasaan Tunggul Ametung. Mula-mula ia meminjamkan keris pusakanya pada Kebo Hijo, rekan sesama pengawal. Kebo Hijo dengan bangga memamerkan keris itu sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Hijo. Dengan demikian,
Siasat Ken Arok berhasil. Malam berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Hijau yang sedang mabuk arak. Ia lalu menyusup ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh majikannya itu di atas ranjang. Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya. Namun hatinya luluh oleh rayuan Ken Arok. Lagi pula, Ken Dedes menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Keesokan paginya, Kebo Rasiwa mendengar sesumbar itu. Ken Arok pun memakai gelar Batara Siwa yang artinya Batara Guru, dan siap memerangi Kertajaya. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter. Lalu pihak Kediri kalah. Kertajaya diberitakan naik ke alam dewa, yang mungkin merupakan bahasa kiasan untuk mati.